Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar tentang iman Abraham, iman yang teruji. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kawan sehati dalam Tuhan, saya dahulu selalu mempertanyakan mengapa Allah tidak malu disebut sebagai Allahnya Abraham. Ibrani pasal 11 ayat 16. Padahal Abraham juga banyak melakukan kesalahan. Tetapi setelah saya mengikuti kisah hidupnya, khususnya saat dia diuji untuk mengorbankan anaknya, yaitu anak perjanjian, Ishak, saya terbelalak dan merasa inilah puncak iman Abraham. Sehingga layak disebut sebagai bapak beriman dan Allah tidak malu disebut Allah Abraham. Mengapa? Karena ujian iman Abraham ini luar biasa. Sulit dicari orang yang sedemikian rela untuk mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Bayangkan, ini anak perjanjian. Anak yang pertama Ismail sudah diusir, jauh dari hidupnya. Kini Ishak adalah anak satu-satunya. Anak yang sudah lama dinanti, anak yang ajaib, yang lahir di hari tuanya. Tiba-tiba saja disuruh mengorbankan di Gunung Moria. Ini sangat-sangat sulit. Abraham mengasihi anaknya, Ishak. Tapi tiba-tiba saat remaja, pemuda, diminta Tuhan untuk dikorbankan. Kawan sehati dalam Tuhan, dari tempat Abraham ke tempat pengorbanan, jaraknya kira-kira 3 hari perjalanan. Kejadian 22 ayat 4. Dalam perjalanan bersama Ishak dan bujangnya memakan waktu 3 hari 3 malam. Abraham bisa berpikir ulang, apa ini benar? Apakah Allah yang benar meminta korban seorang anak yang harus dibunuh dan dipersembahkan di mezbah Tuhan? Kalau demikian apa bedanya dengan dewa Molok, dengan dewa Asitera yang mengharuskan korban manusia bagi dirinya? Apakah agama yang benar mengorbankan seorang anak manusia? Kejam amat. Abraham bisa berubah pikiran dan pulang dengan tidak mengorbankan anaknya. Ada waktu 3 hari dia berpikir dan mempertimbangkan keputusannya. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dia terlalu beriman kepada Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Allah bisa membangkitkan bayi Ishak di rahim Sarah yang mati. Dari tidak ada apa-apanya menjadi ada bayi Ishak. Maka Abraham terlalu percaya nanti kalau Ishak dikorbankan dan mati di rahim bumi, hanya nyawanya yang tidak ada, sementara jasadnya tergeletak di mezbah. Pasti Allah sanggup mengembalikan nyawanya
bersatu dengan jasad Ishak kembali. Mana yang lebih mudah, membangkitkan Ishak dari tidak ada apa-apanya menjadi ada di rahim yang mati? Atau membangkitkan dia, Ishak yang ada jasadnya, hanya tidak ada nyawanya, dan memberi hidup? Barangkali itulah iman Abraham. Dengan langkah yang pasti, dia menaiki Bukit Moria, memasang semua yang diperlukan dengan sebuah pengorbanan. Dan akhirnya Ishak siap dikorbankan. Ketika itulah Tuhan percaya Abraham. Dia meminta Abraham untuk menggagalkan pengorbanannya atas Ishak. Dan dia menyediakan sejenis domba untuk dikorbankan. Abraham terbukti setia kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan anaknya. Salah satu wujud iman adalah sebuah tindakan berupa ketaatan dalam hal memberi. Abraham memberi hidupnya, dia rela mengorbankan anaknya sekalipun ini berat. Inilah iman yang luar biasa, yang layak disebut sebagai bapak orang beriman. Apa wujud tindakan iman saudara sebagai pengikut Tuhan yang taat? Adakah rumahmu terbuka untuk kegiatan yang memuliakan Tuhan? Misalnya, ada kelompok doa di rumah, pendalaman iman, terbuka bagi pelayan-pelayan Tuhan. Adakah berkat khusus yang siap saudara berikan kepada Tuhan, mungkin tiap bulan atau mungkin tiap minggu? Entah itu berupa tenaga Anda, berupa waktu Anda, atau uang Anda. Bahkan mungkin makanan Anda yang disediakan bagi orang-orang yang di gereja. Apakah Anda dikenal sebagai orang yang cepat kaki ringan tangan dalam hal menolong orang di sekitar saudara? Sehingga orang mengenal Anda sebagai orang baik, sebab Anda pengikut Tuhan. Semoga Anda mewarisi sikap dan perilaku Abraham yang rela berkorban bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kebenaran itu menjadi makanan rohani bagi kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beri kami hati yang rela berkorban, rela memberi, rela menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kami menjadi berkat di keluarga, di gereja, bahkan di masyarakat secara luas. Tuhan, dipermuliakanlah diri-Mu dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.